Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Naufal Putra Dendi Wijaya, NPM 2006 576 930 dari Program Studi Teknik Perkapalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah permesinan kapal, yaitu desain dari transmisi mesin kapal. Nah, ini outline yang saya gunakan dalam presentasi saya kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu penentuan mesin yang akan saya gunakan untuk menghitung gear dan juga shaft. Yang ketiga yaitu menghitung gear yang diperlukan, dan yang terakhir menghitung shaft yang dibutuhkan untuk gear. Nah, ini latar belakang yang saya gunakan pada tugas kali ini. Pada tugas kali ini saya akan mendesain sistem transmisi berupa shaft dan gear untuk mesin yang saya gunakan dalam tugas merancang kapal saya. Di mana kapal yang saya desain punya spesifikasi sebagai berikut: length between perpendicular sebesar 141,93 meter, kecepatannya sebesar 15 knots, bilangan float sebesar 0,2, dan juga displacement sebesar 23.432,75 ton. Di sini saya menggunakan perhitungan awal untuk mencari mesin dan didapatkan SHP sebesar 12.527,486 HP atau sama dengan 9.213,961 kilowatt. Nah, dengan mempertimbangkan SHP yang didapatkan dari kapal saya, di sini saya menentukan mesin yang akan saya gunakan, yaitu yang memiliki nilai power output lebih besar dari SHP yang saya dapatkan. Di sini saya menggunakan marine engine dari MAN dengan spesifikasi sebagai berikut. Nama mesinnya adalah L4860CR dan tipe engine 8L48/60CR. Dengan power output sebesar 9.600 kW dan juga RPM sebesar 5.000. Di sebelah kanan ini ada tabel dari spesifikasi mesin yang saya gunakan, yang saya dapatkan melalui internet. Nah, selanjutnya kita akan menghitung gear yang diperlukan untuk mesin yang kita rancang. Tipe yang akan digunakan atau yang akan dianalisis yaitu spur gear, di mana spesifikasinya sebagai berikut. Gear rasionya sama dengan 9 gear rasionya adalah 9:1. Jarak antara center dari pinion dengan atau titik tengah dari pinion dengan titik tengah gear sebesar 700 mm. Di sini pinion mentransmisikan daya sebesar 9.600 kW dan RPM-nya 5.000 sesuai dengan mesin yang saya gunakan. Standar proporsi involutif dengan pressure angle pada gear sebesar 20 derajat. Dan juga tekanan normal antar gigi yang diperbolehkan adalah 300 Newton per milimeter. Di sini saya akan menentukan standar modul terdekat atau M, dan juga akan menentukan jumlah gigi pada pinion dan gear atau TP dan juga TG-nya. Di sini saya juga akan menghitung lebar pinion yang diperlukan serta beban pada bearing yang terjadi karena gaya. Pertama, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu jumlah gigi minimum yang diperlukan untuk menghindari gangguan dengan rumus sebagaimana yang saya gunakan di layar. Saya dapatkan TP sejumlah 16,31 dan TG-nya adalah hasil perkalian gear rasio dengan TP, mendapatkan angka 146,77 atau kira-kira 147 untuk TG dan juga TP-nya sebesar 16. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai M. Pertama kita mencari dulu nilai DP. Nilai DP di sini dapat dicari melalui persamaan yang ada di atas, L sama dengan DG per 2 tambah DP per 2. Karena kita tahu bahwa rasio antara DG dengan DP sama dengan 9:1, didapatkan DG sebesar 9 DP. Dapat kita substitusikan ke dalam persamaan dan kita mendapatkan persamaan L sama dengan 5 DP. Maka DP akan sama dengan L per 5, di mana L di sini adalah jarak antar center, yaitu 700 dibagi dengan 5, mendapatkan angka 140 mm. Setelah itu, karena DP sama dengan modul atau M dikali dengan TP-nya, karena kita sudah mencari nilai TP yang minimum yang diperlukan, maka kita dapat menghitung M-nya. Didapatkan M sejumlah 8,58 mm. Nah, berdasarkan series modul Indian Standard, maka saya memilih modul sebesar 8 mm.
Kita juga dapat mencari nilai DG-nya, yaitu 9 dikali dengan DP. Dapatkan angka sejumlah 77,2638 mm. Selanjutnya setelah kita menemukan modul, kita dapat mencari TP dan TG yang aktual berdasarkan modul yang kita pilih. Yaitu di sini saya menggunakan persamaan TP sama dengan DP per M, yaitu karena DP sudah kita temukan 140 dibagi dengan 8 didapatkan TP 17,5. Dan juga untuk TG-nya didapatkan angka untuk TP-nya ya sama dengan 18 jika dibulatkan ke atas. TG-nya yaitu gear ratio dikalikan dengan TP didapatkan angka 157,5 ataupun 158 jika dibulatkan ke atas. Selanjutnya, untuk mencari diameter yang diperlukan, pertama kita harus menghitung terlebih dahulu torsi yang beraksi di pinion, yang dirumuskan sebagai P kali 60 per 2πn. Di sini P yang digunakan adalah daya pada mesin sebesar 960 kali 10 pangkat 3 watt, dan N-nya sebesar 5.000 rpm. Didapatkan torsi sebesar 18.344 Nm. Untuk beban tangensial didapatkan dari WT sama dengan T per DP per 2. Didapatkan WT sebesar 262.056 Newton. Beban normal juga dapat dihitung berdasarkan beban tangensial yang sudah dicari dibagi dengan cos alfa, di mana alfa di sini adalah pressure angle yang digunakan, yaitu sebesar 20 derajat. Didapatkan beban normal 278.874,6119 Newton. Nah, setelah kita menemukan beban normal, kita dapat mencari diameter yang diperlukan, yaitu beban normal dibagi dengan 300, di mana 300 di sini jika kita kembali ke awal adalah tekanan normal antar gigi yang diperbolehkan. Jadi setelah kita melakukan pembagian antara WN dengan 300, didapatkan diameter yang diperlukan sebesar 929,58 mm atau sama dengan 930 mm jika dibulatkan ke atas. Beban pada bearing didapatkan dari perkalian WN atau beban normal dengan sin alfa. Didapatkan WR sebesar 95.380,73 Newton. Nah, setelah kita merancang gear yang diperlukan, di sini kita akan menghitung shaft untuk mengakomodasi gear yang digunakan. Jadi di sini saya akan menghitung diameter dari 2 shaft, di mana satu shaft untuk pinion dia sepanjang 1.500 mm dan satu shaft lagi untuk gear dengan panjang sebesar 2.500 mm. Jadi untuk pinion sendiri diameternya saya memilih sebesar 600 mm dan untuk gear diameternya sebesar 800 mm. Daya dan RPM yang digunakan sama dengan RPM dan daya pada mesin yang digunakan, yaitu 9.600 kW dan 5.000 rpm. Nah, kedua shaft di sini dibuat dari bahan cast steel. Saya memilih allowable shear stress-nya sebesar 50 MPa dan pressure angle menyesuaikan dengan perhitungan di awal sebesar 20 derajat. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan, di sini saya akan menghitung diameter shaft yang diperlukan untuk gear dan juga pinion. Berdasarkan dari skema yang sudah saya buat dan juga penjelasan yang saya buat, maka di sini kita dalam mendesain shaft yang diperlukan, kita akan memperhitungkan bending serta twisting moment. Maka di sini akan menggunakan rumus-rumus yang berkaitan dengan bending dan juga twisting moment. Pertama, kita akan menghitung shaft pada gear. Di sini kita menghitung terlebih dahulu torsi, yaitu rumusnya adalah P kali 60 per 2πn. P dan N menggunakan P dan N pada kapal, yaitu P-nya sebesar 9.600 kW dan N-nya 5.000 rpm. Didapatkan torsi 18.343,95 Nm. Gaya tangensial dapat dicari berdasarkan rumus Ft sama dengan 2 kali torsi per D. Di sini saya menggunakan D, yaitu diameter pada gear sebesar 800 mm atau 0,8 meter. Didapatkan gaya tangensial 45.859,87 Newton. Beban normal juga dapat dicari, yaitu W sama dengan gaya tangensial dibagi cos alfa. Didapatkan beban normal 48.803,06 Newton. Setelah kita menemukan beban normal, kita dapat mencari bending moment maksimal yang akan diterima oleh gear,
yaitu merupakan hasil perkalian dari beban normal dikalikan dengan L. L di sini adalah panjang shaft dari gear. Dibagi dengan 4. Didapatkan bending moment sebesar 30.501,9 Nm. Nah, untuk menghitung diameter shaft, kita harus mencari terlebih dahulu equivalent twisting moment-nya, yang yaitu merupakan hasil dari akar bending moment kuadrat ditambah dengan torsi kuadrat, yaitu didapatkan angka 35.593,08 Nm. Setelah kita menemukan TE-nya, kita dapat mencari diameter yang diperlukan, yaitu rumusnya D pangkat 3 sama dengan TE per Pi per 16 dikali dengan TO. TO di sini adalah allowable shear stress yang sudah kita tentukan di awal, yaitu 50 megapascal. Didapatkan D pangkat 3 sama dengan 3.627.319,793 mm kubik. Setelah kita mengakar 3 dari hasil tersebut, didapatkan D kurang lebih 154 mm. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan yang sama untuk mencari diameter pada shaft pinion, namun perbedaannya adalah gaya tangan sial yang digunakan, yaitu merupakan pada gaya tangan sial ini, D yang dipakai adalah diameter dari pinion, yaitu sebesar 0,6 meter. Dapatkan bending moment maksimal 24.401,53 Nm, dan didapatkan equivalent twisting moment sebesar 30.527,61 Nm. Dari hasil TE ini, kita dapat menghitung diameternya dan didapatkan D sebesar 145,98, yaitu jika dibulatkan ke atas sebesar 146 mm. Dapat kita lihat di sini bahwa diameter dari shaft pada gear lebih besar daripada diameter shaft pada pinion. Hal ini karena diameter dari pinion sendiri lebih kecil, yang mengakibatkan hasil dari D, hasil dari diameternya lebih kecil daripada hasil diameter shaft pada gear. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf sekali apabila masih ada kekurangan dalam pengerjaan tugas ini ataupun ada kesalahan ucapan dari saya ketika saya mempresentasikan tugas ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.